Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, kasih yang mengubah. Hari ini, gereja merayakan Pesta Santa Maria Magdalena. Pengalaman Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, rupanya selalu mendorong kisah-kisah menarik di balik semua itu. Maria Magdalena dikenal sebagai sosok spesial dalam kitab suci. Sosoknya menjadi salah satu tokoh perempuan dalam kitab suci Perjanjian Baru. Ia spesial karena menjadi orang pertama yang ditampaki oleh Yesus yang bangkit, meski dia sendiri tidak tahu bahwa orang yang berbicara di depannya adalah Tuhan sendiri. Dia baru sadar setelah namanya dipanggil. Maria Magdalena mungkin tidak akan pernah tahu bahwa Yesus sudah bangkit kalau dia tidak datang ke kubur dan berjumpa dengan Yesus. Kita juga tidak akan berjumpa dengan Yesus apabila kita hanya tinggal mengurung diri dalam kedosaan dan kelemahan kita. Kita perlu keluar dan mencari Yesus hingga ia menyapa kita dengan lembut. Pada saat itulah kita akan sadar bahwa Yesus hadir dalam berbagai peristiwa hidup kita. Pengalaman Maria Magdalena juga menjadi cermin perjalanan hidup iman kita. Kerap kita dihadapkan pada pelbagai persoalan hidup. Kita tenggelam dalam persoalan itu, dan akibatnya kita tidak mampu melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari Maria Magdalena yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kemudian hidupnya berubah dan menjadi semakin berarti bagi banyak orang. Kita perlu meneladani semangatnya untuk mewartakan bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. Maria Magdalena adalah orang pertama yang ditampaki oleh Yesus setelah kebangkitannya, dan juga orang pertama yang menyebarkan warta kebangkitan Tuhan kepada para murid yang lain. Mari kita mencari dan menemukan Yesus yang nyata
ada dalam realita hidup kita sehari-hari. Di sanalah Yesus menunggu kita untuk menjumpainya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.